Kemudian ada ulama yang cara berpikir itu sosial. Bahwa Islam itu bisa menarik karena justru aturan-aturannya itu. Kita sebagai manusia tentu suka kalau negara ini tertib, tanpa perzinahan, tanpa maling, tanpa korupsi. Dan Islam alhamdulillah mengharamkan itu semua dan mengancam itu semua dengan neraka. Sehingga karena sisi sosial ini begitu, maka kita alhamdulillah sebagai muslim hal-hal yang buruk diharamkan, dan di antara ciri Nabi adalah mengharamkan yang haram. Jika kita selalu akan mengharamkan perzinahan, mengharamkan judi, mengharamkan dugem dan sebagainya. Tapi pertanyaannya adalah selalu ada kebenaran absolut yaitu iman. Boleh enggak kebenaran absolut terganggu oleh kesalahan sosial? Itu tadi. Kalau kebenaran absolut ya sudah enggak boleh diganggu oleh apapun, termasuk tadi kita mengatakan 1 + 1 2. Orang baik yang bilang 2, orang buruk yang bilang 2, setengah baik setengah buruk yang akan bilang 2. Karena kebenaran absolut adalah kebenaran yang tidak boleh terganggu oleh apapun. Nah, di sini kenapa Nabi mengatakan wa in zana wa in saraq. Tapi di balik yang sama, dengan porsi yang sama, Nabi pernah mengancam la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min wa la yasriqu sariq hina yasriq wa huwa mu'min. Tidak pernah berzina seseorang kemudian dia saat itu berstatus mukmin. Dan tidak pernah maling seseorang kemudian saat itu dia berstatus mukmin. Lalu bagaimana dengan dua hadis ini yang sama-sama sahih? Oleh ulama dijawab, ketika seseorang zina atau maling itu pasti terinspirasi oleh kenakalannya, oleh nafsunya, nggak ada sangkut paut dengan imannya. Karena yang namanya iman pasti mengajarkan kebenaran. Nah, di sini kemudian ada kelompok besar dalam mazhab Islam, ada ahli sunnah wal jamaah yang berkeyakinan Islam, iman adalah satu keyakinan absolut, sehingga kalau orang salah, dia tetap salah saja, tapi tidak sampai menjadi kafir. Ada kelompok Khawarij yang mengatakan setiap kesalahan besar menjadikan seseorang kafir. Kita sekarang bikin analogi. Kalau seseorang sudah sah menjadi warga Indonesia, dia berKTP Indonesia, tidak pernah mengeluarkan diri dari warga Indonesia, kemudian dia jadi koruptor, tentu kita sepakat dia warga Indonesia. Soal kita hukum, kita beri sanksi, itu karena kesalahannya, tapi dia tetap warga Indonesia. Karena dia warga Indonesia adalah status, sementara kesalahan dia adalah kesalahan sebagai manusia. Sehingga mazhab Ahlussunnah adalah seseorang yang melakukan dosa besar tetap mukmin, tapi nanti tetap disiksa di neraka, entah berapa lamanya. Saya juga belum mengkonfirmasi sama malaikat Malik ini, penjaga nerakanya ini. Tapi yang jelas ada pelatihan di sini. Nah, pelatihan ini juga menguntungkan kita. Menguntungkannya gini, di Quran ada ayat qul ja'al haqqu wa ma yubdi'ul batil wa ma yu'id. Kalau yang lebih terkenal tentu ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Kalau kita berpikir absolutisme, berpikir kebenaran mutlak, maka kemusyrikan, kekafiran, kesalahan itu hal yang enggak ada. Kalau istilahnya Quran, kaburat kalimatan takhruju min afwahihim yaquluna illa kadziba. Misalnya ini saya pegang jam tangan, mungkin ini dari aluminium atau besi, terus saya mengatakan begini, jam tangan saya ini dari kayu. Maka kalimat ini tidak menjadi kalimat opini, tapi menjadi satu kesalahan, karena itu kalimat yang salah. Nah, jika kalau Tuhan itu hanya Allah, maka hakikat yang ada ya Tuhan itu hanya Allah, bukan yang lain. Sehingga apapun banyaknya orang musyrik itu dianggap tidak ada. Wa ma yubdi'ul batil wa ma yu'id. Sesuatu yang batal, yang enggak benar itu pasti enggak ada. Karena tadi fakta bahwa jam ini dari kayu adalah enggak ada. Meskipun yang mengatakan ada, mungkin yang mengatakan itu karena salah ucap atau kebodohan atau keyakinan yang keliru, tapi hakikat ini tidak. Dan di sini hebatnya Islam. Islam pertama datang termasuk wa 'allama Adamal asma. Pertama Nabi Adam diajari adalah menamai sesuatu sesuai proporsinya, sesuai statusnya. Jadi andaikan dari dulu orang kafir Quraisy mengatakan, wah ini pahatan batu dari Magelang gitu, atau ini batu dari Ponorogo, jenis batunya ini, pemahatnya ini, harganya ini. Mungkin mereka hanya bilang ini batu yang dipahat. Tapi gara-gara ini diberi gelar, diberi penamaan manat, pemberi, Al-Uzza, ini satu hal yang agung, satu hal yang besar, Hubal. Sehingga terus orang itu gampang, wow kalau saya melecehkan ini pasti saya kualat.
Tapi hakikatnya ini tetap batu. Nah, jika apakah ada Tuhan selain Allah? Ya jawabannya tidak ada, karena selalu Tuhan hanya Allah Subhanahu wa taala. Tapi apakah ada orang yang menuhankan selain Allah? Hanya. Ini dibedakan antara hak selalu satu. Ya, hak selalu satu dan kebatilan selalu nggak ada. Tapi yang mengatakan ada, yang meyakini ada, tapi kebatilan sendiri. Ini banyak juga ulama yang spesial membela ja'al haqqu wa zahaqal batil. Seperti saya mengatakan baju saya ini putih. Ya sudah putih. Kok banyak satu dunia mengatakan baju saya hitam, itu tidak punya pengaruh. Baju saya menjadi hitam tetap putih. Karena kebenaran absolut akan ada, punya eksistensi, disebut ja'al haq. Wa zahaqal batil, yang batil pasti nggak ada. Memang itu tidak faktual. Kemudian ilmu sosial atau ilmu yang didiktekan karena satu hal tertentu, ini punya pengaruh. Yaitu misalnya sesuatu ini putih. Gara-gara mata kita rabun mengatakan itu hitam. Atau sesuatu itu hitam karena kita punya penyakit tertentu di mata kelihatan biru. Nah, di sini ya, kalau ulama mengatakan mulai ada hijab. Sebetulnya manusia tahu bahwa Tuhan hakiki adalah harusnya Tuhan yang awal. Karena nggak mungkin langit bumi ini diciptakan sesuatu yang lebih terbelakang dari langit bumi. Sehingga Allah mensifati dirinya al-awwal. Namanya pencipta harus wujud lebih dulu, al-awwal. Karena langit bumi ini adalah wujud, punya eksistensi, maka penciptanya harus lebih punya eksistensi. Kalau dalam bahasa pesantren disebut wajibul wujud. Kalau yang diciptakan saja ada, maka yang menciptakan pasti ada. Jika alam raya ini tidak dimulai dari nihilisme, ketiadaan, tapi dimulai dari yang ada. Yang ada ini oleh kita, zaman kita kecil ngaji, ujian wujud idam bapak. Karena eksistensi pertama seorang pencipta adalah harus wujud, harus punya eksistensi. Ini juga ada yang menekuni sendiri, namanya ilmuwan-ilmuwan tauhid. Menekuni satu kebenaran absolut yang tidak boleh terdikte oleh ilmu-ilmu sosial. Tapi pertanyaannya adalah, apapun absolutismenya kebenaran ini, manusia itu punya sisi keterbatasan. Apapun putihnya baju ini, kita harus melatih orang yang mengatakan supaya dalam keadaan matanya normal, kondisinya normal. Karena nggak ada artinya ini secara objektif putih, kemudian yang melihat tidak normal karena matanya normal. Saya akan bilang gitu. Jadi kalau ada satu kesalahan, pasti ada problem. Nah, hakikat dari alam raya ini sudah al-haqqu wa ma yubdi al-batilu wa ma yu'id. Sekali hak itu datang, maka satu kesalahan ini pasti ada. Jika dalam awal surat Kahfi dijelaskan, mereka berkomentar tentang Tuhan seperti ini.